Tunggu, lumayan ya teman-teman ya. Jadi MPL Arena kita mau ngetes dulu suaranya nih. Sekali lagi nih untuk teman-teman dari Sonic, are you ready? Smash them. Oke, kalau begitu Rebels, are you ready? Welcome. Dan juga untuk semuanya MPL Arena, mana suaranya? Oke, ini dia untuk game pertama kita di hari yang ketiga minggu yang pertama. Dengan area buff yang sepertinya masih cukup nyaman bagi kedua belas sosok jungler. Gak ada gangguan ya bro? Iya, Gak ada gak gangguan, ada. Gak ada gangguan, Sabar. aman nih Nevin. Aman. Tadi mungkin kayaknya gara-gara ini ya, gara-gara Groknya nggak nutup 3 lane, dia tutup 2 lane. Yep. Haritnya juga goldnya masih sama-sama aja, jadi akhirnya Groknya harus ke bawah dulu untuk bisa nutup di bagian Haritnya biar nanti Moskoknya harus maju nih ke depan. Hanya sekedar untuk farming. Yep. Ya, nanti harus ada pressure ya yang pastinya bisa diberikan di arah gold lane-nya. Tapi sejauh ini memang di area mid yang lebih ke arah cukup padat. Audi dengan Edit yang ada di sisi room ini akan mempermudah mereka untuk melakukan rotasi dengan tambahan damage juga pastinya. Karena kita tahu Edit ini juga bisa memberikan beberapa damage tambahan. Yep. Di bawah juga masih cukup aman juga. Mereka bisa melakukan clear terhadap wave minion. Dengan mungkin hanya sedikit bersenggolan saja, bersentuhan saja. Cuman dari area. Dari satu gold crab lagi yang begitu berharga tadi udah langsung diamankan. Bahkan shadow kill-nya satu yang terakhir. Hampir aja. Ya, tapi satu buah flicker nih akhirnya harus dikorbankan juga bagi seorang Keyboy. Awalnya cukup baik sepertinya ya Prof bagi Rebellion. Ya jadi pressure dari Rebellion bakal hilang sih di sini posisinya. Cuma mungkin lagi-lagi karena nggak ada shadow kill, Haritnya masih bisa farming, Rogernya juga masih lebih bebas di bagian top lane. Jadi di bagian turtle akan sangat menentukan sekali karena Ryota nggak bisa lagi nih untuk menggunakan shadow kill, apalagi mengadu dengan retribution barrel. Jadi kayaknya Ryota harus mencari level 5 terlebih dahulu dan karena dia start dari purple buff. Ya. Jadi dia lebih aman kayaknya Nevin buat sekarang. Ngerasa lebih aman karena apa? Karena nanti buat dapetin level yang kelima, dia bakal lebih dekat juga dengan turtle. Jika hambat nih mereka jatuh ya kalau kayak begini nih. Karena dengan ada Sans juga yang udah hadir. Audi juga Karas ingin maju sedikit dia tertinggal mereka. Ya, pressure terlebih dahulu ya di area top lane supaya area turtle mungkin akan sedikit bebas untuk mereka meskipun ada beberapa pemain dari Rebellion Esports yang sudah mulai terpantau. Keyboy juga ada di area tersebut, tapi apakah ini akan dibuka oleh kedua belah tim? Weh, dan langsung saja mulai maju ke bagian depan. Terlihat ada Prosperous yang dikeluarkan, Glacier yang terlihat juga ada Spirit of Destruction tadi yang udah nyasar pula pelan. Bahkan Keyboy menjadi korban walaupun Audi menjadi satu korban tambahan pula di dalam tubuh dari Rebellion Esports. Dua tukar satu di awal perebutan turtle, bahkan turtle-nya pun akhirnya nggak bisa diambil, Prof. Ya ini kayak bakal di disengage aja karena mereka tahu gitu loh. Kalau misalkan Rebellion main Hayabusa jadi nggak perlu buru-buru untuk ambil circle-nya. Mereka tinggal manfaatin poin-poin kill kalau misalkan emang Fnatic Onyx masih terpicu untuk teamfight di area tersebut. Nanti Ryota bisa ngebawa 2 makro antara ganking ke area gold lane atau mereka ambil purple buff-nya. Ya, dan sepertinya possible ya untuk bisa melakukan kontes lagi di area turtle dengan posisi memang dari jungler Fnatic Onyx yang sudah mulai terpantau bersamaan juga dari para pemain Rebellion Esports, tapi tidak terpantau nih untuk sisi jungler. Berarti turtle pertama akan menjadi milik dari Fnatic Onyx. Sulit banget untuk mendekat ya. Walaupun tadi ini overall juga adalah permainan yang emang dibilikan oleh Rebellion. Mereka bisa menang poin kill banget kalau di awal-awal loh. Tapi setelahnya itu yang akan menjadi pertanyaan yang tadi udah terlihat. Dari early game-nya nih ya yang akan menentukan cukup besar nanti nasib mereka di arah late game. Tapi kita bakal melihat ini dia Audi CS yang baru saja terbuka informasinya. Dan terkepung kali ini Audi CS ditabrak. Wild Darts Audi akankah bisa selamat satu terakhirnya? Tidak akan kuat lagi dan bahkan bagusnya tadi ada Sans di bagian belakang berjaga langsung untuk bisa melihat siapa yang akan hadir untuk masuk ke dalam zona pertempuran tersebut. Wow, nice trap ya dari Fnatic Onyx. Tapi lagi-lagi kita udah mulai melihat nih potensial dari Nightmare Spawn yang langsung bisa mengusir para pemain dari Fnatic Onyx. Ya, poke damage-nya luar biasa, efek stun-nya juga mengerikan. Ditambah lagi dengan ada Windtalker sebagai bonusnya. Albert dengan adanya 1 point kill, 1 assist. Sebagai jungler masih aman aja di early game. Gak terlalu banyak mungkin hal yang bisa diambil dan ditambah lagi dengan Hunter Strike. Pertukaran dari Ryota, tapi Ryota baru dapetin 1 assist. Jadi mungkin dia akan hunting lagi nih untuk mendapatkan item kedua dan item ketiganya. Mungkin akan on the way menuju ke arah dari Sky Piercer karena kita tahu ya Hayabusa sekarang Sky Piercer jadi item yang mahal banget harganya. Ya, targetnya cukup banyak sih memang untuk Ryota sendiri, tapi dari seorang First sepertinya sudah mulai ditempelin. Dan dikejar habis-habisan tapi untungnya Detonas Welcome malah membalikan keadaan di mana sekarang pergerakan dimiliki oleh lebih Shadow Kill langsung dikeluarkan. Ada satu hal dari Kars yang begitu mahal kelas. Satu pemain yang berhasil langsung di pick up, bahkan mereka berhasil dapetin trigger ke arah flicker juga untuk seorang Lutfi yang membuat
space di area top lane akan sedikit bebas. Tapi apakah ini akan ditukar ke bagian bottom lane dengan posisi dari seorang Kiboy dan juga cewek yang sudah mulai terpantau. Yap, dan di bagian bawah harusnya mendapatkan bantuan ya, karena ya sekarang Matt harus berhadapan dengan 2 orang sekaligus, tapi sekarang Audi pergerakannya mulai dibegal kembali dengan begitu banyaknya tadi stopper yang bisa memberhentikan dirinya, dan Audi mundur dulu. Oh, tapi ini udah lumayan padat sih 40 para pemain, dan Fnatic Onyx sepertinya akan sedikit lebih fokus untuk masuk ke arah turtle kita yang kedua. Dan begitu pula untuk Remedy di spawn. Final flashnya masuk, bahkan sekarang Swallow bersama dengan Kars langsung menghilang dengan sangat cepat, tapi ternyata turtle-nya Kiboy berhasil mendapatkan satu hal tersebut, tapi Kiboy masih ingin lebih. Wah. Ada satu bari tadi dikeluarkan pula, bahkan untuk sekarang Paulnya langsung terlihat pula. Oke, mereka mundur kembali. Oke, dua pemain tuh langsung ditangkap di area turtle dan sekarang pertukarannya langsung menuju ke arah outer turret, Prof KB. Lutfi masterclass, lihat final flashnya yang benar-benar on point, dan Audi kayak Wah, nggak bagus kena gitu. lagi nih Audi Lycan Ponsya. Wah. Langsung saya dikeluarkan dan selesai lah sudah. Langsung sekarang terlihat Albert yang udah menang level cukup nikmat. Dan ngomong-ngomong kayaknya dia dapat purple buff deh. Ya. Atau enggak? Nih, belum terlihat nih Hayabusa di bawah bagaimana Ya, ya soal nasibnya. tadi kalau nggak salah ya, itu Ryota sisa orange buff-nya doang dia. Wah, Kalau itu keambil itu bener-bener kayak langsung 2 poin advantage diamankan begitu saja sih. Keuntungan berlipat ganda pasti akan ada di tangan dari Fnatic Onyx. ya cuma masalahnya ini dari Audinya sih. Udah kali ketiga dia harus ke take down dan itu bukan jadi informasi yang bagus buat Rebellion. Ditambah tadi ada flicker juga yang terbuka ngebuat Fnatic Onyx mungkin bisa bermain dengan lebih agresif lagi dengan itemizations yang juga sudah mereka miliki. War Axe membuat ada spell fan tambahan juga. True damage yang lebih mematikan lagi dan ditambah. Lihat, Ryotanya udah nggak punya purple buff. Jadi dia nggak bisa semena-mena untuk bermain dengan Quad Shadow dan juga Phantom Shuriken yang bisa dibawakan. Apalagi kalau ngomongin Shadow Kill, walaupun udah no energy ya, tapi penuh akan pertimbangan karena cooldownnya lama. Dan Suns keluar flicker, biar lebih safety aja karena ada Audi CS di sana. Audi masuknya lewat tempat yang tidak diduga ya. Masuknya lewat belakang dan Ryota. What Shadow, Phantom Shuriken mundur lagi. Masih cukup aman untuk sejauh ini, tapi dari seorang Matt ini juga udah mulai ketahuan ya untuk posisinya. Satu outer turret di bagian bottom lane yang diunggulkan, ini akan ngebuat mungkin dari cewek udah mulai bisa join juga ke arah team fight. Rebellion kayaknya harus pilih sih farming priority mereka siapa gitu loh. Mau Matt atau mau Ryota. Yang penting mereka farmingnya di atas karena turtle-nya di bawah, jadi mereka lepasin aja turtle-nya. Yap, dan sekarang Power Meter belum sempat dikeluarkan, namun di tempat yang berbeda telah terlihat. Wow, kombinasi yang begitu indah keluarkan kembali. Wah, itu susah sih untuk bisa dihindarkan juga ya. Tapi sekarang efek stun Yap, sudah di mulai tempat yang masuk. lain cewek akan masih sempat bisa kabur dan selamat. Zaman Force, dia Chronodes bisa menjauh dari Dominator. Dan itu waktu yang lumayan lama ya untuk bisa dibuang, untuk bisa dapetin ke arah turtle Langsung juga. ditelan kayak begitu saja dan Thomas welcome, akankah mereka mau itu bisa mendapatkan lagi ke arah pergerakan yang dimiliki oleh Kiboy, tapi Kiboy masih sempat flicker dan juga pergi ke tempat yang berbeda. Kiboynya pun tidak selamat lagi, namun ini mengantarkan Ryota untuk bisa dekat ke arah beberapa player dimiliki oleh Fnatic Onyx. Albertnya masih mencari celah untuk bisa membalaskan keadaan dan gagal sejauh ini. Hanya Kiboy saja untuk menjadi korban, meskipun tadi kita udah ngelihat tensi seperti apa yang ditujukan oleh kedua belah tim. Tapi memang untuk sejauh ini Fnatic Onyx mereka lebih mengunggulkan dari segi objektif goalsnya. Lihat 4.000 perbedaan dari Ryota. Dan sekarang terlihat Hailstone Blast-nya dikeluarkan, akankah Frost Beast-nya akan sedikit lagi. Wep. Gak bisa kabur dari Suns ini emang. Lebih tepatnya kamu gak bisa ngegocek tukang gocek sih. Waduh, terkena meteor di sana ya. Pada akhirnya harus tumbang juga untuk seorang Ryota sendiri. Tapi bagian bawah apa Yap, di bagian bawah telah terjadi pertempuran kembali. Audi sendirian harus menghadapi karena beberapa player, tapi Albert masih terlalu kuat. Dominator dikeluarkan pula, masih didorong lagi dan satu spiral bisa diakhirkan. Albert yang masih sempat bisa pergi. Masih sempat, tapi berbeda dengan Matt yang menjadi korban pula dapat pertempuran tersebut. Hailstone Blast-nya dikeluarkan kembali. Audi dan tempat yang lain menjadi korban satu persatu. Rebellion dihancurkan. Lagi-lagi Suns menjadi masalah kita di game kali ini. Aurora yang digunakan begitu agresif meskipun akhirnya muncul di MPL season 5. Tapi ini bukti dari seorang Suns yang memang nggak mau menurunkan tempo pressure mereka. Dan sekarang mereka akan langsung menuju ke arah inner turret di bagian mid lane. Wah, dihajar lagi Don Swallow. Swallow digaruk tanpa perlawanan. Ada perbedaan level yang sangat jauh. Ryota untungnya masih bisa kuat share untuk bisa masuk lagi ke dalam satu base yang mereka miliki. Hampir Ryota bisa di take down, tapi memang mau gak mau nih untuk area purple buff, orange buff akan menjadi milik dari Fnatic Onyx. Wah, ini intensitas team fight-nya nggak mau diberhentiin sih sama Fnatic Onyx. Mereka udah unggul dari semua map yang mereka kendalikan.
tinggal top lane yang menjadi salah satu lini jauh dari Rebellion. Dan hanya itu yang bisa dimaksimalkan untuk match sendirian. Karena kalau dibagi sama Ryota, ini nggak bakal adil untuk farmnya. Mereka harus benar-benar bagi farming priority mereka. Sementara untuk Moskov, ya emang cuma ini yang bisa dilakuin. Dia berjalan di lane yang jauh, tapi empatnya akan terancam karena Kiboy akan menghunting terus pemain-pemain dari Rebellion. Ya, ini Karsnya juga masih saset banget kemasannya. Masih cukup mini ya. Dan memang barrier-barrier dari seorang Kiboy ini yang juga menjadi masalah beberapa kali untuk Rebellion Esports. Gak bisa keluar dari zona nyaman mereka. Dan ya, Kars yang mungkin udah gak bisa berbuat banyak. Untuk beberapa saat ke depan mereka harus kasih semua farmingnya ke arah map terlebih dahulu. Wah, Karsnya dong dikit demi dikit tuh kayak langsung dicicil terus-terusan. Sisa 3 bar aja, untung selamat. Ya karena ketika nggak 10 passive stack, itu Barat sebenarnya gak punya power defense yang kuat. Dan kalau ngomongin soal pick dari Swallow dengan Zas, karena loose condition ya, ini Zasnya bakal dimakan terus. Nightmare Expo ini bakal jadi duit terus gitu loh buat Fnatic Onyx. Yap, tapi Kars sulit untuk bisa masuk. Mau tidak mau mengeluarkan flickernya. Iya, malah jadi makanan ya untuk Nightmare Respawn-nya juga. Tapi kita bakal menunggu nih untuk Lord yang sudah berhasil diamankan. Lord pertama kita bagi teman-teman dari Fnatic Onyx. Dan dengan power 5 pemain seperti ini ya cukup besar. Kemungkinan juga bagi mereka bisa memecahkan seluruh passive turret. Bahkan bisa saja mendapatkan beberapa base turretnya. Ya, Lord akan bergerak lewat atas. Lord akan bertamu lewat satu bestar. Ini final slash-nya. Connect lagi karena dua play dan Audi mau tidak mau harus bisa menghantarkan damage pula untuk rekan-rekannya. Power defensif yang masih cukup menarik dari Rebellion Esports. Mereka berhasil clear ke arah lure-nya. Mereka berhasil juga menutup jalan masuk bagi Fnatic Onyx. Tapi mereka gagal nih untuk membiarkan Fnatic Onyx dapetin duit yang banyak banget. 9.600 perbedaan goldnya. Ya tapi kepercayaan tadi sih yang unik ya menurutku ya. Hah? Ketika Lutfi Final Slash itu Sun sudah siapin gitu loh di lantainya. Bahwa memang nanti siapapun yang tergeser dengan Lancer dari Arlott, ya dia bakal kena efek Frozen. Udah Jadi kayak kombinasinya udah masuk banget. Yep. Tinggal gimana nanti eksekusi mereka ketika mereka mungkin masuk ke high ground untuk kedua kalinya. Karena mereka 1 menit lagi akan ada Lord, itu yang pertama. Yang kedua, mereka lane jauhnya berubah nih ke area bottom lane. Tinggal mereka mainin dari Fnatic Onyx mau pressure atau inisiasi. Oke. Dan sekarang Kiboy-nya akan menabrakkan dirinya karena siapa? Karena ada satu Man yang tepat berada di depan, tapi untung Man masih berhasil kabur lagi. Hanya saja satu Glacier yang begitu indah tadi dikeluarkan oleh Sun. Pada untuk kali ini Karsnya langsung saja tersapu dan keluar dari satu pekarangan yang mereka miliki. Hanya menyisakan 3 player saja dari Rebellion. Benar-benar dipaksa keluar bagi seorang Kars. Gak boleh bermain di area dalam dan sekarang mereka hanya akan menyisakan 3 pemain dari Rebellion Esports. Ya, di tempat yang lain Ryota kuat shadow-nya. Hanya bisa memantau dari kejauhan dan juga Sun masih mencari celah untuk bisa mengantarkan lagi Glacier yang memiliki. Ataupun membuat siapapun yang ada di depan yang beku. Tapi Zaman Force sudah langsung di pop up di tempat yang berbeda. Swallow terkena damage sebegitu menyakitkan dan harus mundur terlebih dahulu. Mereka belum menyerah, hanya tinggal menunggu satu wave lanjutan. Ataupun mereka sekarang mundur kembali. Wah, 2 base turret itu jadi harga yang mahal banget sih. Baru mencapai ke arah menit yang ke-13 tapi sekarang para pemain dari Fnatic Onyx sudah siap untuk menyambut Lord kita yang kedua. Wah ini sambutannya bakal bener-bener mengerikan sih di area jungle. Bahkan Ryota kalau misalkan mau ngebuka map aja sedikit, ini kayaknya bukan sinyal yang bagus buat dia. Karena udah gak ada tempat yang aman lagi untuk farm di bottom lane. Bahkan udah ada super minion yang akan berjalan. Lord juga akan marching ke area mid lane. 12.000 gold perbedaan. Ini kalau misalkan Fnatic Onyx mau main tabrak sekalipun dan blunder, kayaknya balik-balik masih ada sekitar 8.000 gold yang akan diunggulkan. Jadi masih boleh main tabrak ugal-ugalan nih, Prof. Tapi perlu perhitungan sih menurut Gak ugal-ugalan juga ya. Lutfi ready dengan flicker, Kibo juga ready dengan flicker, Suns yang gak ready dengan flicker. Jadi tinggal follow up aja mungkin untuk Suns dan Albert CW juga. Ya Albert nih kayaknya gold per menitnya akan sangat-sangat bombastis sekali ya. Tapi kita lihat saja. Final Slash dikeluarkan kembali dan Kars tersapu untuknya masih berhasil pergi tapi tempat yang berbeda. Ada satu lagi pergerakan lewat CW dengan Winter Corner udah langsung dikeluarkan dan mereka semua berfokus di dalam satu base utama yang dimiliki oleh Rebellion Esports. Satu persatu berhasil langsung dihancurkan. Bahkan sekarang ada terlihat 2 player saja langsung menghilang dari Rebellion itu sendiri. Tapi CW masih berhasil pergi dan juga pergerakan dari Albert untuknya masih selamat. Disapu kembali. Base-nya terbuka. Game yang pertama selesai. Upload yang terlalu mengerikan ada di tangan dari